Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amelia Putri, NIM 155 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Dampak Gapsop terhadap Produksi dan Efisiensi Teknis Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, di mana masalah yang dimiliki oleh jurnal ini adalah Kabupaten Temanggung merupakan daerah penghasil bawang putih terbesar di Jawa Tengah, namun produktivitasnya masih tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten lain, di mana produktivitas dari kabupaten ini sebesar 49,9 kuintal hektar, yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain, misalnya di Kabupaten Karanganyar yang dapat menghasilkan 104,9 kuintal per hektar. Hal ini terjadi karena petani bawang putih belum mencapai efisiensi teknis dan teknologi budidaya bawang putih yang terbatas. Dari masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka perlu diteliti apakah penerapan input dalam proses produksi bawang putih sudah pada tingkat yang efisiensi secara teknis atau belum. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang putih, tingkat efisiensi teknis, dan inefisiensi teknis usaha bawang putih di Kabupaten Temanggung. Salah satu teknik budidaya bawang putih yang direkomendasikan adalah penerapan Good Agricultural Practice Standard Operating Procedure atau GAPSOP, di mana GAP merekomendasikan teknologi budidaya yang tepat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dari pertanian berkelanjutan. Penerapannya secara teknis dijabarkan dalam Standar Operating Procedure atau SOP yang bersifat spesifik berdasarkan lokasi. Ditemukan bahwa pengaplikasian GAPSOP ini memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi teknis pertanian. Kemudian metode penelitian, lokasinya diambil di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, di mana kecamatan ini memiliki produksi dan luas panen bawang putih terbesar di Kabupaten Temanggung. Untuk respondennya terdiri dari 60 petani bawang putih dengan data primernya itu petani bawang putih tahun 2018, data sekundernya dari berbagai instansi terkait, dan metode pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Tingkat efisiensi teknis dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi Frontier 4.1. Untuk memperoleh nilai efisiensi teknis dapat diperoleh melalui formulasi pada gambar berikut, di mana TEI adalah efisiensi teknis petani ke I. Nilai efisiensi teknis berkisar antara 0 dan 1, atau 0 kurang dari sama dengan TEI kurang dari sama dengan 1. Jika nilai TE mendekati 1, maka usaha tani bawang putih dapat dikatakan lebih efisien. Dan jika nilai TE mendekati 0, maka usaha tani bawang putih dapat dinyatakan tidak efisien secara teknis, di mana nilai efisiensi teknis petani dikategorikan cukup efisien jika bernilai lebih dari 0,7 dan dikategorikan belum efisien jika bernilai kurang dari 0,7. Selanjutnya terdapat model kedua, yaitu perumusan stokastik frontier fungsi produksi yang dapat dirumuskan pada model tersebut. Fungsi produksi dari stokastik frontier digunakan untuk memperkirakan produksi maksimum yang dapat dicapai pada tingkat penerapan faktor produksi yang ada, serta memperhatikan tingkat efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis budidaya bawang putih. Selanjutnya, untuk model ketiga digunakan untuk menentukan distribusi nilai parameter inefisiensi teknis pertanian bawang putih. Formulasinya dijelaskan pada gambar. Jika parameter penduga inefisiensi negatif, variabel tersebut dapat menurunkan inefisiensi usaha yang dijalankan. Namun, jika parameter penduga inefisiensi positif, variabel tersebut akan berpengaruh positif terhadap peningkatan inefisiensi usaha atau penurunan tingkat inefisiensi usahanya. Pada model keempat, hasil analisis juga akan memberikan nilai estimasi varians dalam bentuk parameterisasi.
Nilai gamma yang mendekati 0 menunjukkan bahwa seluruh error term yang termasuk dalam model fungsi produksi berasal dari faktor gangguan. Sedangkan jika nilai gamma yang mendekati 1 menunjukkan bahwa error term yang hanya diturunkan dari efek inefisiensi. Selanjutnya untuk tabel yang pertama, variabel luas lahan X1 berpengaruh signifikan pada taraf 1%. Rata-rata luas lahan petani untuk usaha tani bawang putih sekitar 0,3 hektar. Yang kedua ada variabel benih bawang putih X2 berpengaruh nyata pada taraf 1%. Benih bawang putih yang biasa ditanam di lokasi penelitian adalah lumbu kuning dan lumbu hijau. Kemudian yang ketiga ada variabel pupuk ZK atau X5 berpengaruh nyata pada taraf 5%. Selanjutnya ada variabel pestisida X8 berpengaruh signifikan pada taraf 10%. Yang kelima ada tingkat adopsi variabel GAPSOP X12 berpengaruh signifikan pada tingkat 1%. Kemudian dalam tabel 1 juga dapat dijelaskan nilai varians atau sigma kuadrat dan parameter gamma dari pengaruh inefisiensi teknis pada usaha tani bawang putih. Nilai sigma square-nya sebesar 0,2081 tergolong nilai kecil karena mendekati 0 dan signifikan pada taraf alfa sebesar 1%. Oleh karena itu nilai terdistribusi secara normal, artinya variasi produksi bawang putih yang disumbang oleh inefisiensi dan pengaruh eksternal memiliki variasi yang nyata. Nilai gamanya mendekati 1 yaitu 0,548. Hal ini menunjukkan bahwa 55% error term disebabkan oleh efek inefisiensi dan sisanya yaitu sebesar 45% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk nilai uji LR testnya adalah sebesar 14,49, di mana nilai ini lebih besar dari kode PAN pada taraf 2,5%, yaitu 13,742. Dapat disimpulkan bahwa produksi bawang putih di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh efisiensi teknis dan inefisiensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis ditunjukkan pada tabel berikutnya. Dari tabel kedua diketahui bahwa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inefisiensi teknis adalah umur, kelompok tani, pendidikan, dan jumlah tenaga kerja dalam keluarga. Pada tabel ketiga dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis responden secara keseluruhan di Kabupaten Temanggung sebesar 0,811 dengan nilai tertinggi 0,962 dan terendah 0,287. Rata-rata responden ini telah mencapai efisiensi teknis dalam produksi bawang putih. Dengan demikian, mereka tidak perlu menambah input produksi meskipun hal itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tanaman secara langsung. Untuk kesimpulannya, faktor produksi seperti luas lahan, benih bawang putih, pupuk ZK, pestisida, dan tingkat penerapan GAPSOP bawang putih berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi bawang putih. Rata-rata tingkat efisiensi teknis usaha tani bawang putih di Kabupaten Temanggung sebesar 0,811 dikategorikan efisien. Tingkat penerapan GAPSOP berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi bawang putih. Selain itu, rendahnya produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh inefisiensi teknis, yaitu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi inefisiensi teknis. Oleh karena itu, petani perlu mengikuti pendidikan non-formal seperti sekolah lapang atau pelatihan terkait budidaya bawang putih. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan petani sehingga dapat meningkatkan produksi dan tingkat efisiensi. Selanjutnya adalah untuk penutupan, saya akan menjelaskan terkait beberapa poin dari jurnal ini. Yang pertama, latar belakang pembuatan jurnal ini sudah sesuai dengan realitas yang terjadi,
sehingga dinilai sudah benar. Selain itu, abstraknya cukup jelas sehingga dengan membacanya saja pembaca dapat mengerti isi jurnal tersebut. Untuk yang kedua, pada penelitian ini tidak dijabarkan berapa banyak persentasi subjek petani berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dari 60 responden tersebut. Oleh karena itu, diharapkan peneliti lebih memperhitungkan persentase jumlah dari jenis kelamin, sehingga dapat menjadikan data yang diperoleh lebih jelas dan bervariatif. Selain itu, pada metode penelitian, peneliti tidak menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Frontier. Yang ketiga, peneliti menjabarkan hasil penelitian dengan sangat baik dan juga peneliti menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap efisiensi teknis produksi bawang putih ialah umur, kelompok tani, pendidikan, dan jumlah tenaga kerja dalam keluarga yang berpengaruh negatif dan penerapan GAPSOP berpengaruh positif. Yang keempat, kesimpulan dan hasil penelitian dalam jurnal ini konsisten sehingga pembaca dapat memahaminya secara jelas. Sistematikanya cukup tersusun dengan baik dan jelas mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, sampai kesimpulan. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.